Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulkarnain dengan NIM 332198222059 dari kelas SF221B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama ada uji validitas. Menurut Ghazali, pada tahun 2018, uji validitas berguna untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Dibuktikan dengan pertanyaan yang mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan SPSS versi 26. Uji validitas dimaksudkan guna mengukur seberapa cermat suatu uji melakukan fungsinya. Apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar telah dapat mengukur apa yang perlu diukur. Uji ini dimaksudkan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Selanjutnya, ada beberapa syarat untuk mengukur validitas suatu pertanyaan dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama, uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R table. Menurut Sujarweni tahun 2022 dengan kriteria R hitung lebih dari R table, maka indikator pertanyaan dianggap valid. Sedangkan R hitung lebih kecil dari R table, maka indikator pertanyaan dianggap tidak valid. Mencari nilai R table dapat melalui R table product moment Pearson dengan perhitungan DF atau degree of freedom dengan rumus N-2 dan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, persyaratan standar dari uji validitas umum yang digunakan menurut Hantono pada tahun 2020. Signifikansi Pearson kurang dari 0,05 artinya indikator pertanyaan valid. Sedangkan signifikansi tutile kurang dari 0,01 artinya indikator pertanyaan tersebut berkorelasi tinggi. Signifikansi tutile kurang dari 0,05 artinya indikator pertanyaan berkorelasi. Di sini ada hasil dari R hitung dengan R table. Nah, untuk R table ini rumus DF N-2 di mana N ini adalah jumlah responden. Jumlah responden yang kita dapatkan yaitu sebesar 53 responden dikurang 2 yaitu sebesar 51. Lalu kita melihat nilainya di tabel R 0,05. Nah, ini akan mendapatkan 0,2706 di mana dinyatakan valid yaitu R hitung lebih besar daripada R table. Oke. Dalam penelitian ini, validitas diuji menggunakan SPSS versi 26 dan menggunakan sampel sebanyak 53 responden. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari 23 pertanyaan mengenai pengetahuan responden tentang pengetahuan dalam penyimpanan dan pembuangan obat di rumah pada masyarakat Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pengujian validitas dilakukan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel untuk menentukan nilai korelasi Pearson atau R hitung. Dari 23 pertanyaan, hanya 15 pertanyaan yang dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian ini, dan 8 pertanyaan yang tidak valid. Nilai tersebut berdasarkan R hitung yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan. Jika R hitung lebih dari R table, maka indikator pertanyaan dianggap valid. Sedangkan R hitung kurang dari R table, maka indikator pertanyaan dianggap tidak valid. Lalu yang kedua, kita menentukan uji reliabilitas. Menurut Ghazali pada tahun 2018, kuesioner dianggap reliable jika jawaban seseorang dapat konsisten dari waktu ke waktu. Menurut Hantono pada tahun 2020 menjelaskan tentang nilai alpha Cron base sebagai berikut. Yang pertama, alpha kurang dari 0,5 artinya reliabilitas rendah. 0 alpha lebih dari 0,5 kurang dari 0,7 artinya reliabilitas moderat. Alpha lebih dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Alpha lebih dari 0,8 artinya reliabilitas kuat. Alpha lebih dari 0,9 artinya reliabilitas sempurna. Nilai alpha yang semakin kecil menandakan semakin banyak item yang tidak reliable. Dari hasil pengujian reliabilitas pada 15 pertanyaan ditunjukkan pada tabel berikut. Ya, kita mendapatkan crown batch alpha ini sebesar 0,793 dari banyaknya 15 pertanyaan yang valid. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui nilai alpha crown batch sebesar 0,793. Nilai tersebut berada pada alpha lebih dari 0,7 yang berarti bahwa reliabilitas mencukupi menurut Hantono pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kita akan lanjut mengolah data menggunakan SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data menggunakan SPSS. Di sini merupakan tabel dari hasil rekapitulasi
jawaban responden dari kuesioner link Gform. Nah, sebelumnya kalian harus mentotalkan jawaban dari setiap responden terlebih dahulu, lalu kalian drag angkanya saja untuk di-copy ke SPSS-nya. Kalian salin, Ctrl C, lalu kalian ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kalian pastikan saja, yaitu dengan cara shortcut Ctrl V, lalu masuk ke bagian variable view. Nah, di sini kalian ganti tulisan var ini menjadi P1. Maksud dari P ini adalah pertanyaan ya. Jadi pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Di sini kalian harus manual. Dan jangan lupa yang terakhir itu kalian ketik total. Setelah itu kalian ke bagian desimal. Tadi kan di data view ini masih berupa angka koma di belakangnya ya. Ini kita akan menghilangkan koma 002 ini dengan cara kalian ke kolom desimal, terus kalian ubah jadi 0 untuk menghilangkan koma 00-nya. Ya, kalian kembali ke data view, lalu kalian lihat di atas itu ada toolbar-toolbar, kalian pilih analyze, lalu untuk uji validitas kalian pilih correlate, lalu pilih bivariate. Nah, kalau untuk uji validitas ini, kalian harus memindahkan area yang di sini ke variabel ini. Nah, ini semuanya kalian harus pindahkan ya. Jadi, kalian pilih aja langsung Ctrl A, lalu pindahkan ke sini. Lalu kalian pilih yang two tile, karena kuesioner kita eh, berbentuk apa skala Goodman. Jadi kalian pilih yang two tile, terus klik OK. Nah, di sini sudah terlihat R hitungnya. Nah, di bagian total ini ada bintang-bintang yang menyatakan bahwa pertanyaan tersebut valid. Nah, kalian bisa copy ini ke Excel. Untuk selanjutnya, uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas ini, kalian pilih toolbar yang ada di sini, kalian klik Analyze, lalu pilih yang Scale. Lalu klik Reliability Analysis. Nah, untuk uji reliabilitas ini, kalian pilih saja pertanyaan-pertanyaan yang di tabel R hitung ini yang dinyatakan validnya saja. Untuk totalnya tidak usah dimasukkan. Untuk pertanyaan yang valid di sini, yaitu ada P1, lalu P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P13, P15, P16, P17, P18, dan P19. Lalu kalian klik OK. Nah, di sini terlihat ya reliabilitasnya dari Cron base alpha-nya sebesar 0,792 dari jumlah pertanyaan yang valid sebanyak 15 pertanyaan. Nah, tinggal kalian copy-copy aja ke Excel. Nah, ini sudah di-copy ke Excel. Di sini kan ada banyak ya. Kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa untuk hide aja sampai bagian totalnya aja yang terlihat. Nah, ini kalian hide, klik kanan, terus kalian pilih hide. Nah, di sini kan jelas dan ada reliabilitasnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai pertanyaan valid dan tidak valid. Ya,
berdasarkan uji validitas terhadap uji signifikansi validitas, apabila R hitung lebih besar dari R table, maka indikator pertanyaan dianggap valid. Sedangkan untuk R hitung kurang dari R table, maka indikator pertanyaan tersebut dianggap tidak valid. Nah, langkah awal kita mencari nilai R table melalui R table product moment Pearson dengan perhitungan DF atau degree of freedom dengan rumus N-2, di mana N ini adalah jumlah dari responden. Responden yang kita teliti ini sebanyak 53 dikurang 2 sama dengan 51. Lalu kita pilih Airtable yang menunjukkan angka 0,05. Nah, dari 51 ini Airtable mendapatkan nilai 0,2706, di mana R hitung di sini contohnya pertanyaan satu ini 0,619 lebih dari 0,2706. Maka indikator pertanyaannya dianggap valid. Selain itu kita bisa melihat ada tanda bintang-bintang ini. Nah, ini juga menunjukkan pertanyaan tersebut valid. Contoh dari pertanyaan tidak valid yaitu 0,010, di mana R hitungnya kurang dari 0,2706. Maka pertanyaan tersebut tidak valid. Untuk signifikansi two-tiled kurang dari 0,05, artinya indikator pertanyaan berkorelasi. Nah, ini kan pertanyaan satu nih 0,00, dia itu kan kurang dari 0,05. Untuk uji reliabilitas, di sini kita mendapatkan Cronbach's alpha-nya sebesar 0,793 dengan pertanyaan yang valid sebesar 15, maka alfa yang lebih dari 0,7 artinya reliabilitasnya mencukupi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.